Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Intan di Probolinggo. Mbak Intan itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 lalu. Di tahun 2011 itu Mbak Intan ceritanya baru menikah dengan suaminya namanya Mas Hendy. Nah, Mbak Intan ini cerita dulu ke belakang gitu ya. Mbak Intan ini mungkin ya yang kurang beruntung gitu ya. Jadi Mbak Intan itu udah ditinggal sama orang tuanya, itu udah dari kecil, dari usia Mbak Intan SMP. Itu kedua orang tuanya meninggal. Ya meninggalnya nggak bareng dan nggak diceritakan secara detail, cuman di usia SMP tersebut Mbak Intan itu udah nggak punya orang tua. Akhirnya hidup sama budeknya gitu kan, diasuhlah sama budeknya, dan budeknya itu ya orangnya memang ya orangnya baik banget gitu ya, nggak membedakan antara Mbak Intan dan sepupu-sepupunya, anak-anak budeknya sendiri, tetap dikasih sekolah segala macam, itu juga difasilitasi semuanya, sampai bahkan Mbak Intan waktu itu disuruh untuk kuliah. Cuman nggak tahu Mbak Intan itu merasa nggak enak. Kuliah itu kan biayanya mahal, kecuali aku mau kuliah, kecuali aku dapat beasiswa kayak gitu, dan nanti untuk menyambung hidup ya aku bisa sedikit-sedikit nanti nyari sendirilah di sana gitu. Dan alhamdulillahnya Mbak Intan pun dapat beasiswa waktu itu, kuliahlah di daerah Surabaya di sana. Nah, kuliah di sana ya seperti itu, seperti niat awal memang masih disuplai sama ibu itu ya, ibu asuhnya sama budeknya. Tapi giliran udah mengenal medan seperti apa, udah mengenal gimana sih caranya aku bisa dapetin duit, kerja paruh waktu, entah ngetikin tugas-tugas orang atau apapun itu gitu ya. Kadang bikin event sama teman-temannya lumayan, di situ ada untungnya, bikin kaos, bikin apa kayak gitulah. Yang penting ada duit dan itu halal. Akhirnya dilakukan sama Mbak Intan, dan alhamdulillah dari situ Mbak Intan bisa bilang ke budeknya, "Bude, kayaknya Bude ndak usah kirimin aku lagi, terima kasih, aku itu sekarang udah alhamdulillah ada pemasukan Bude dari aku begini gitu ya. Ini nanti uangnya Bude mending disimpan nanti ya buat adik-adikku," maksudnya tuh si ini sepupu-sepupunya yang masih kecil gitu ya, yang memang butuh sekolah, biaya sekolah masih panjang, itu buat itu aja. Nah, budenya pun nangis gitu ya. Bude juga ikut terharu, ikut bangga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Intan tersebut. Waktu pun berjalan, dan ya namanya seiring dengan berjalannya usia, pergaulan juga bertambah. Mbak Intan pun akhirnya kenal sama Mas Hendy tadi. Nah, kenal di situ posisinya Mbak Intan itu udah kuliah di tingkat akhir ya. Makin deket sampai akhirnya Mbak Intan pun bekerja. Nah, setelah bekerja, Mas Hendy juga mungkin udah merasa cukup umur. Akhirnya Mbak Intan pun dilamar. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin seperti biasa mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji ini cuma ada 3 ukuran di sini, karena yang ukuran besar memang stoknya lagi habis, nanti diproduksi lagi gitu ya. Ini bawang renyah, bawang murni, tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung, campuran yang lain-lain kayak gitu ya. Cuman bawang digoreng udah kayak gitu. Dan masalah rasa insya Allah jangan ditanya gitu, mantep. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak udah memesan. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, nanti cek di deskripsi video, di situ ada petunjuknya lebih lengkap gitu ya. Kita lanjut lagi ceritanya Mbak Intan tadi. Setelah menikah, jadi begini, Mbak Intan kan rumah orang tuanya Mbak Intan itu belum punya rumah dulu itu. Jadi ya bener Mbak Intan anak satu-satunya ya. Jadi belum punya adik,
dan memang nggak ada rumah. Begitu orang tuanya meninggal itu kan kayak rumah kontrakan gitu ya, akhirnya diambil sama budeknya itu tadi. Nah, menikah ini pun ya sempat diomongin, Mas nanti kita tinggal di mana, kita kan, aku tabungan juga belum banyak, aku kan baru bekerja. Sementara ya Mas Hendy juga jujur gitu ya, sama tabunganku juga kalau untuk beli rumah kayak gitu ya belum cukup, cuman gak apa-apa lah, yang penting kita menikah dulu, nanti sementara waktu kita tinggal di rumahku dulu aja, kata Mas Hendy. Dan akhirnya ya sudah gitu ya, karena kalau misal balik ke Probolinggo ke sana kan Mas Hendy juga bingung nanti pekerjaan gimana, Mbak Intan juga bekerjanya memang di Surabaya situ kan. Akhirnya sudah setelah selesai, setelah mereka menikah, Mbak Intan pun tinggal di rumahnya Mas Hendy. Nah, hubungan mereka pun bukan hubungan yang lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, itu enggak. Ada yang menentang hubungan tersebut, dan hal ini mungkin yang paling berat gitu ya. Jadi Mas Hendy itu sebenarnya itu udah dicalonkan atau udah mau digadang-gadang, dijodohin gitu ya dengan seseorang, dan itu pilihan ibunya Mbak Intan. Ya mau gimana lagi gitu, orang Mas Hendy-nya milihnya aku kan. Dan ya itulah intinya, orang tuanya terutama ibunya Mbak Mas Hendy itu gak setuju Mbak Intan menikah sama, gak setuju Hendy menikahi Mbak Intan gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, intinya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ya wis lah gitu, akhirnya diperbolehkan, meskipun mungkin terlihat dari raut mukanya itu memang nggak terlalu suka saat maksudnya ketemu sama Mbak Intan, juga kurang bersahabat lah gitu ya. Ya merupakan Mbak Intan itu menjadi orang yang tidak disukai oleh ibunya Mas Hendy, itu menjadi tantangan tersendiri. Aku berusaha sebaik mungkin di sana, nggak mau bikin ulah, nggak mau bikin masalah. Dan ibunya Mas Hendy juga alhamdulillah selama Mbak Intan kurang lebih sekitar setelah menikah 2 bulan tinggal di rumah tersebut, nggak pernah yang ada yang namanya cekcok atau keributan kecil, itu nggak pernah. Ibunya Mas Hendy ya kayak biasa aja, diem-diem aja, nggak yang gimana-gimana. Dan Mbak Intan pun sempat berbaik sangka gitu waktu, oh jangan-jangan mama gitu ya manggilnya itu, mamaku udah ini kali ya, aku udah diterima kali ya, pelan-pelan gitu. Mbak Intan pun positive thinking aja, dan dari situ ya mulai nyaman gitu ya. Karena merasa nggak dimusuhin lagi, karena merasa ya baik lah gitu ya. Orang tua sama bapaknya Mas Hendy, kalau bapaknya Mas Hendy sih baik banget gitu sama Mbak Intan. Itu wis pokoknya enak lah. Kalau misal pulang kemalaman aja misalkan begitu, itu si Mas Hendy-nya misal pulang duluan, buruan sana dijemput kayak itu, suka digitu-gituin lah kayak gitu ya. Dan ya kehidupan pun berjalan, entah udah berapa lama di sana, yang jelas lebih dari 2 bulan. Disitulah Mbak Intan mulai menemukan ada sesuatu yang aneh. Ibunya Mas Hendy yang dulu itu kan dari awal memusuhi, gak bersahabat, terus sikapnya jadi biasa aja, dan belakangan itu justru bertambah, malah jadi seorang ibu mertua yang baik banget gitu ya. Sering Mbak Intan itu, Intan, kamu capek ndak nak? Gitu kan ditanya sama ibu. Ya ndak terlalu capek sih Bu gitu ya, namanya bekerja ya begini-begini aja, kamu jangan terlalu capek ya nak ya, dibilangin gitu kan. Mbak Intan pun iya Bu, iya soalnya nanti ya biar gimana, ibu juga pengen cepet-cepet punya cucu, katanya begitu kata si ibunya. Mbak Intan pun cuman mesem-mesem kayak gitu, ih ibu kok sekarang jadi manis ya gitu, cara ngomongnya itu begitu, nggak judes kayak dulu, ini kok jadi enak ngomongin masalah itu, aku pun diperhatikan. Terus apa, Intan sini sebentar misalkan ya, terus nanti Mbak Intan pun, iya Bu, duduk kan di sampingnya, kamu duduk di bawah sini tuh. Loh, aku disuruh duduk di bawah, ibunya duduk di sofa, aku disuruh duduk di bawah, ya udah nerima aja. Terus Mbak Intan, sini kamu geser ke sini, kamu ngadep sana. Ternyata apa, dipijitin sama ibunya Mas Hendy gitu. Bu, ini aduh ndak enak Bu, akunya ndak enak Bu. Udah ndak apa-apa kata si ibunya, udah ndak apa-apa, sini tak pijitin. Akhirnya dipijitin lah, dan
Di situ sesekali enak banget pijitan ibunya karena memang capek gitu ya. Dan cuman sesekali, entah kenapa Mbak Intan itu kadang merasa ada sesuatu yang sakit gitu ya, cetit gitu ya. Ngerasa pokoknya ada yang sakit aja. Kayak digigit semut gitu. Terus nanti ibunya mencet-mencet di daerah situ. Ya sakitnya itu perlahan mulai hilang. Dan Mbak Intan sendiri nggak pernah mempertanyakan perihal tersebut. Ya udah tak nikmatin aja Bu. Ibu kalau udah capek udah Bu Ais enggak apa-apa, kata si ibunya. Udah enggak apa-apa. Akhirnya begitu kan dipijitin, dan hal itu tuh mulai sering. Seminggu itu bisa 2 kali kayak gitu ya, 3 kali. Pokoknya makin sering. Mbak Intan pun ya hubungannya makin harmonis dengan ibunya Mas Hendy. Mas Hendy pun seneng. Kamu sama ibu sekarang terlihat makin dekat, kata Mas Hendy. Iya, sama mama gitu ya. Iya mama sekarang baik Mas, alhamdulillah, kata Mbak Intan. Dan oh ya wis syukurlah, akhirnya seneng gitu kan. Semuanya oh kayak ini bakalan happy ending atau apa. Cuman makin ke belakang itu aku merasa ada sesuatu yang aneh. Jadi pada suatu hari Mbak Intan itu pada hari Minggu gitu ya. Misal pada hari Minggu, hari libur, Mbak Intan kan tidur. Mas Hendy itu biasalah nongkrong-nongkrong, di depan itu ada teman-temannya di situ. Mbak Intan capek, siang-siang tidur. Nah, tidur pintu kan memang nggak ditutup, dibiarin aja dibuka gitu kan. Nah, siang-siang lagi tidur, Mbak Intan itu ngerasa sebenarnya kayak ada orang yang, jadi posisinya tertidur, cuman waktu itu lagi kebangun dan posisi tidurnya itu miring, ngadepnya ke arah tembok bagian dalam kamar, ngebelakangin pintu. Nah di situ kan ditutup korden gitu ya. Mbak Intan itu ngerasa crek ada bunyi korden sedikit terbuka. Dan Mbak Intan itu merasa ada orang berjalan masuk. Ya pikirnya Mbak Intan mungkin Mas Hendy atau apa, dia juga pasti gak bakalan berisik, paling mau ngambil sesuatu atau apa di kamar. Diem aja Mbak Intan di situ sambil merem begini. Mbak Intan itu merasa ini ngedeketin aku gitu ya. Ngedeketin aku, dan Mbak Intan itu mendengar ada bunyi cekrik. Suara gunting memotong rambut. Cekrik gitu kan, sekali cekrik. Kok ada yang gunting rambutku ya? Siapa gitu pikirnya Mbak Intan. Mbak Intan pun tetap diem aja di situ, pura-pura tertidur. Dan begitu sekiranya orang tersebut itu keluar, udah bangun, Mbak Intan baru pelan-pelan begini. Dan di situ sepintas ngelihat punggungnya orang tersebut keluar dari kamar, itu adalah ibu mertuanya. Duh, kok mama begitu? Kok mama... Bentar, gunting rambutku beneran atau enggak? Dicariin, kan bekasnya ya susah gitu. Soalnya rambutnya Mbak Intan juga lumayan cukup panjang, sepunggung gitu. Mana tadi yang bekas digunting? Terus cari di ini ya, di bantal gitu, di bekasnya ini, di kasur. Memang ada beberapa helai itu rambut yang bukan rontok ya. Kalau rontok itu kan panjang. Ini tuh potongan pendek, ada beberapa helai. Sepertinya itu bekas guntingan yang terjatuh atau apa. Beneran ini rambutku itu digunting. Mungkin sepanjang 3 atau 4 cm, nggak terlalu panjang ngambilnya. Dan dicari-cari begini ya nggak tahu mana gitu bekasnya yang digunting itu tadi. Nggak ketemu, karena ngeguntingnya itu memang pendek. Mbak Intan pun diem aja di situ. Cuman berpikir, buat apa ya mama itu motong rambutku seperti ini? Kok firasatku jadi nggak enak gitu kan. Baru pertama kali ada orang ngegunting rambutku, dan itu bukan salon, bukan tukang potong rambut intinya. Mamaku sendiri, ibu mertuaku, yang dari awal memang gak suka aku di sini, tapi kan belakangan mama itu udah mulai baik ya. Apa ya, Mbak Intan pun udah kepikiran yang gimana-gimana, cuman mempertimbangkan waktu itu ya, yang jelas siang itu alah sudahlah biarin aja gitu. Cuman setelah bangun sore harinya Mas Hendy masuk dan sebagainya, itu bener-bener kayak aku ngomong sama Mas Hendy atau enggak ya. Ini pertimbangan yang berat. Kalau misal aku ngomong sama Mas Hendy, sumpah aku ndak enak gitu ya. Aku takutnya hubunganku sama mama itu kan lagi baik-baik aja, dan Mas Hendy tahu itu. Mas Hendy juga bahagia melihat hal tersebut. Aku ndak mau merusak dengan mungkin sesuatu yang masih menjadi opiniku, yang bisa jadi ini salah gitu ya. Mbak Intan pun akhirnya tetap diem aja.
Si Mas Hendy pun, ya Mas Hendy lempeng-lempeng aja karena dia nggak ngerti apapun. Nah, mamanya Mbak Intan pun sikapnya ya kayak gitu, memang masih baik, terus sering bikinin makanan. Intan, kamu mau masak apa misalkan? Terserah ibu aja, kata si Mbak Intan. Enggak, kamu itu pengen masak apa? Kamu milih mau sayur lodeh, mau sayur sop, mau sayur asem, atau mau sayur apa gitu dipilihin. Aku mau sayur, terserah ibu aja. Nggak apa-apa, kamu yang milih kali ini. Aku mau sayur lodeh, Bu. Oh ya sudah, sayur lodeh. Ibunya Mas Hendy pun masak sayur lodeh. Kayak seolah-olah masakin Mbak Intan gitu. Dan Mbak Intan pun makin kesini tuh makin bingung gitu ya. Cuman apa? Pada suatu saat, bapaknya Mas Hendy itu ngedeketin Mbak Intan. Intan, sini sebentar, kata si bapak kan. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu hati-hati ya nak ya. Itu dibilangin begitu. Pak, nuwun sewu Pak. Hati-hati kenapa ya Pak? Wis pokoknya kamu hati-hati aja. Kamu yang teliti, kata si bapak. Kamu yang teliti ya nak. Iya Pak. Dan di situ Mbak Intan itu sebenarnya udah nyambung arah obrolan bapak itu kemana. Cuman ya kalau misal hal itu disampaikan maksudnya ke mama atau gimana. Tapi ya itu tadi, berusaha apa sih yang aku pikirkan ini tuh bener keluar dari mulutnya si bapak. Yang dimaksud itu hati-hati sama mamanya. Cuman mau nanya ke bapak, ya udah ditanyakan, bapak itu nggak ngasih jawaban. Cuman dibilang hati-hati aja. Iya Pak. Nah di situ Mbak Intan pun, Pak nuwun sewu, aku mau nanya lagi Pak. Iya kenapa? Apa hal ini perlu disampaikan ke Mas Hendy Pak? Nggak usah, kata bapaknya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Cukup bapak sama kamu aja untuk sementara ini yang menyadari hal ini, katanya. Hah? Kok bapak seolah-olah tahu kalau aku itu menyadari hal ini gitu ya? Itu nggak ngerti, Mbak Intan juga nggak tahu. Cuman udah nggak apa-apa, kata situ ya. Nah akhirnya sudah. Waktu pun berjalan dan memang nggak lama. Makin hari itu makin resah gara-gara apa? Pada suatu malam, Mas Hendy itu lembur kebetulan dan dia itu nanti pulang sekitar jam 11 malam. Dia itu lagi keluar kota, nanti ya pulang-pulang itu tadilah malam lah. Nanti dianterin sama temannya, katanya. Ya wis Mbak Intan enggak apa-apa, dia kan pulang kerja duluan, waktu itu masih kerja ya Mbak Intan. Pulang kerja, tidur di rumah duluan, sekitar jam 9 itu udah tidur. Pintu biasa ditutup tapi nggak dikunci ya. Takutnya Mas Hendy pulang nanti ribet ngetok-ngetok segala macam. Nah, udah tertidur itu si Mbak Intan, mungkin sekitar jam 10, dia kebangun gara-gara pintu kamar. Nah, Mbak Intan itu sensitif telinganya. Kalau ada bunyi sedikit gitu, itu dia tuh akan terbangun. Nah, malam itu kayak gitu. Pintu kamar dibuka, jeglek gitu. Kondisi masih tertutup dan belum terdengar dibuka. Mbak Intan diem aja. Ada yang buka pintu gitu kan. Mbak Intan tetap mata merem tapi dia udah terbangun. Buka pintu dan feelingnya Mbak Intan, ini jangan-jangan mamah nih mau gunting rambutku lagi nih gitu kan. Akhirnya beneran. Kesana mendekat. Rambutnya Mbak Intan sendiri tuh nggak kerasa, mungkin karena panjang gitu ya. Yang diambil itu cuman ujungnya. Ya yang kedengar itu cuman bunyi cekrek gitu kan, bunyi gunting. Dan Mbak Intan di situ pun mempertimbangkan lagi. Ini kalau misalkan aku nengok dan mergoki ibu gunting rambutku, yang ada itu ribut. Pasti kami berdua nggak enak. Hubungan kami itu rusak malam ini. Udah aku jadi milih diam aja deh. Aku milih diam aja. Itu ya pertimbangannya gitu ya. Aku ngomong nengok gitu, Bu ngapain gitu. Misalkan Mama ngapain. Atau aku tetap diam aja. Mbak Intan pun memilih diam. Yaitu tadi seolah-olah ndak tahu. Seolah-olah semuanya itu baik-baik aja. Udah ndak apa-apa, aku diam aja. Ibu pun, Mama pun keluar ke sana dan nutup pintu. Jelek kedengeran lagi lah. Mbak Intan pun ndak bisa tidur. Dia itu duduk di sana dan yang ada cuman bisa nangis. Apa yang terjadi ya sebenarnya? Dan di situ kepikiran sama budeknya. Aku itu kangen banget sama budek jadinya. Udah lama aku ndak pulang. Udah berapa bulan ya semenjak aku nikah.
Terakhir aku sempat ke sana, terus sampai ke sini udah sebulan lebih, aku nggak pernah ngejenguk Bude di sana. Aku pengen ke sana. Dan nggak lama setelah itu, Mas Hendy pun pulang. Nah, Mas Hendy pulang, ngelihat Mbak Intan, matanya tuh ya kelihatan kan habis menangis. Loh, kamu kenapa, Dek? Ditanya. Nggak apa-apa, Mas. Aku inget sama budeku, katanya. Oh, kamu inget sama Bude? Iya ya, udah lama nggak ke sana ya. Iya, Mas, udah lama nggak ke sana. Aku tuh pengen ke sana, boleh nggak, Mas? Ya boleh, kata si Mas Hendy-nya. Kapan mau ke sana? Kamu bisanya kapan? Ditanyakan. Minggu ini juga bisa gitu ya. Sabtu Minggu lah kalau mau kita ke sana yuk, kata si Mas Hendy-nya. Ya Mbak Intan seneng banget waktu itu ya. Artinya ya 2 hari lagi. Bukan waktu yang lama gitu. Iya Mas, makasih ya Mas ya. Akhirnya malam itu pun mereka tidur dan singkat cerita, 2 hari kemudian si Mbak Intan pun sama Mas Hendy itu pergi menuju ke Probolinggo, ke sana menuju ke budenya. Saat ke tempat budenya, jadi begini, budenya Mbak Intan itu memang di keluarga dikenal, dijulukin kayak semacam mbah gitu ya, kayak semacam cenayang begitu. Soalnya apa? Kalau ngomong itu suka kejadian, jadi budenya itu suka kadang nyeplos tiba-tiba si itu mati, misalkan bilang si itu mati. Mbak, sampean ngomong jangan sembarangan seperti itu. Ya astagfirullahaladzim gitu kan. Aku itu ngomong apa, dan beneran nanti entah sehari 2 harinya orang yang disebutkan sama si budenya itu meninggal. Ya pokoknya kayak gitulah, banyak omongan-omongan yang kadang asal nyeplos begitu doang dan budenya itu juga nggak menyadari hal tersebut gitu ya. Itu kejadian, makanya sering disebut mbah gitu ya. Nah, ini si Mbak Intan datang ke situ. Intan, budenya tuh bukan yang seneng, Intan gitu, lama nggak pulang, enggak, tapi ngeliatin Intan gitu kan. Ya Bude, kenapa Bude? Udah apa-apa katanya. Masuk. Gimana kabar kamu? Kabar Hendy gimana? Enak di sana di Surabaya? Atau mau pindah ke Probolinggo aja gitu? Akhirnya bercanda gitu kan. Disambut sama budenya, sama adik-adik sepupunya Mbak Intan di situ. Ya ngobrol-ngobrol dan rencanakan mereka mau menginap semalam. Mas Hendy capek gitu ya bawa kendaraan. Mas, kamu kalau mau istirahat, mau tidur aja nggak apa-apa. Aku mau sama Bude di belakang, aku mau masak, kata si Mbak Intan. Ya wis kalau kayak gitu, Mas tak istirahat dulu ya. Mas Hendy pun akhirnya istirahat. Mbak Intan sama budenya itu di belakang. Budenya itu ngomong, Intan, apa yang terjadi sama kamu? Kata si Bude. Apa yang terjadi, Bude? Kamu itu aneh loh. Aneh kenapa, Bude? Enggak, kamu itu enggak bener ini nih. Ini kamu enggak bener, kamu itu kotor ini. Kamu ini kok begini gitu. Bude, jangan bikin aku takut, kata si Mbak Intan. Beneran kamu itu nggak beres, ini ada apa gitu kan. Diceritain ada apa. Kamu sesuatu yang mungkin nggak kamu ceritakan ke siapapun, kamu ceritakan ke Bude. Bude tahu, Bude bisa ngebaca, cuman Bude butuh cerita lengkapnya dari kamu. Begitu kan, akhirnya kamu flase sambil masak. Mbak Intan pun cerita, Bude, sebenarnya aku sama Mas Hendy kan itu nggak direstui sama mamanya Hendy, dan ya begini-begini belakangan itu baik. Tan, sebentar disuruh balik begini, tiba-tiba banget lah pokoknya budenya lagi cerita dipotong, disuruh balik. Ini bagian kemejanya Intan. Tan, buka kancingnya. Bude, apaan dibuka gimana? Itu buka satu yang depan, ini kan pakai kemeja ya, kancingnya dibuka. Seret, kerah yang belakang itu ditarik ke belakang begini. Seret, kenapa? Dibuka sama budenya. Astagfirullahaladzim, budenya begitu. Bude, kenapa Bude? Ada apa? Ini siapa yang masangin susuk kayak gini banyak banget, itu siapa? Kata si Bude. Hah? Bude, masangin susuk gimana? Sebentar, itu punggungnya Mbak Intan itu digeplak-geplak sama Bude. Blak berapa kali gitu ya. Keluar, metu, keluar, kata budenya. Digeplak-geplak, aduh gitu kan si Mbak Intannya. Dan apa? Dicabutin sama Bude, pegang satu kayak jarum gitu ya, sepanjang 1 senti gitu. Diambil lagi, cetuk 2,
3 itu ada beberapa di sana, ada 5 atau 6 jarum dari punggungnya Mbak Intan. Bude, ini apa? Ini ada yang masangin kamu gitu. Ini ada yang masangin kamu, kata si. Biar aku apa? Biar kamu mati, tahu enggak? Kata si budenya begitu. Bude, astagfirullahaladzim, kok begitu Bude? Iya, sini siapa yang lakuin? Mbak Intan pun langsung keinget, ini pasti waktu aku dipijitin sama mama. Cuman Mbak Intan mau ngomong, kok rasa-rasanya nggak tega gitu ya. Intan, siapa gitu kan? Mamamu itu katanya, mamanya Hendy. Iya Bude, gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya dia masukin ini ke kamu katanya gitu kan? Lewat makanan nggak mungkin, ini tuh lewat sentuhan langsung. Apa yang terjadi itu? Akhirnya Mbak Intan pun cerita, iya Bude, aku waktu itu sering tumben mama itu baik, sering mijitin gitu kan. Kurang ajar, kata si Bude. Bude jangan, kata si Mbak Intan. Ya enggak, Bude enggak sejahat itu, enggak. Cuman yang kayak gini-gini tuh, aduh ya aku enggak terima aku dibeginiin, kata si Bude. Terus gimana Bude? Ya enggak apa-apa. Terus apa lagi Bude? Rambutku sering digunting gitu kan. Aduh, ya sudah. Sebentar, kata si Bude. Bude pun masuk ke dalam, ambil gunting. Ini, sini Tan, duduk katanya. Bude mau ngapain? Rambutku jangan dipotong, kata si Mbak Intan. Gak apa-apa, cuman dipotong ujungnya aja. Cuman dipotong ujungnya, gak banyak. Udah kamu diem dulu, disisirin begini loh, diprak, dipotong benar-benar ujungnya sama budenya. Ini rambut ini yang berjatuhan itu dikumpulin, kan di bawahnya dikasih koran gitu. Nah setelah dikumpulin, dikuel begitu, Bude itu ke belakang, Mbak Intan ikut juga ke belakang sana. Bude, apa yang dilakuin Bude? Mau tak bakar. Akhirnya dibakar sama budenya, rambutnya itu beres gitu kan. Bude, apa yang terjadi sebenarnya? Aku pengen ngerti Bude. Ini, rambut kamu yang ujung itu udah diambil sebagai sampel misalkan begitu ya. Kamu udah diambil sebagai sampel dan kamu itu lagi dikerjain. Biar apa Bude? Biar kamu sakit, katanya begitu. Hah? Aku sakit Bude? Iya. Biar kamu sakit dan ya kemungkinan nanti kamu bisa meninggal. Di sana Mbak Intan pun ya tentu sedih gitu ya. Apa ya, kenapa seperti ini? Dan di situ Mas Hendy itu ngomong tiba-tiba muncul di sana. Mbak Intan kan kaget gitu kan. Tapi Mas Hendy-nya tuh nggak kaget melihat Mbak Intan nangis. Mas Hendy ke belakang ke situ, cuman di ngelus-ngelus Mbak Intan terus dipeluk sama Mas Hendy. Maafin Mas ya, katanya begitu, kata Mas Hendy. Ya Mbak Intan nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Budenya pun ya ikut-ikutan nangis di situ. Mereka bertiga kayak gitu, lumayan cukup lama lah diem-dieman sampai akhirnya suasana udah mulai cukup tenang. Mbak Intan pun disuruh istirahat. Intan, kamu istirahat dulu, kata budenya. Hendy, ini dikasih obat itu yang di punggung di belakangnya, katanya begitu, yang bekas jarum-jarum ini. Akhirnya diobatin sama Mas Hendy. Mas Hendy pun ngomong, kok bisa seperti ini ya Dek ya gitu. Maafin Mama ya, katanya. Maafin aku juga. Iya Mas, aku nggak punya dendam sama sekali. Aku nggak punya kebencian sama sekali sama Mama, apalagi sama kamu gitu. Karena aku kan sayang sama kamu. Iya, terima kasih. Maafin Mama ya. Kita cari cara terbaik supaya semuanya itu bisa baik-baik aja, kata Mas Hendy. Nanti kita ngobrol sama budekmu nanti malam. Baik Mas, baik Mas. Dan akhirnya pas sudah selesai, nah malam harinya kan ngobrol. Nah di situ dibuka. Ternyata Mbak Intan pun lumayan cukup kaget. Mas Hendy itu sebenarnya tahu dan dia itu suka berkomunikasi sama budeknya Mbak Intan. Bude cerita gitu ya, ini Hendy. Bude itu sebenarnya udah tahu dari ya 2-3 minggu ke belakang ya Hendy ya kayaknya. Hendy itu ngasih tahu kalau di sini tuh terjadi seperti ini gitu. Ya intinya Mas Hendy ada rasa curiga dan sebagainya kayak gitu, dan memang merencanakan mau datang ke sini. Kebetulan kamunya tiba-tiba keinget sama Bude. Akhirnya ya alhamdulillah udah rezekinya kalian pun akhirnya kesini. Mas, kamu udah tahu Mas? Iya, aku udah tahu, dan ya aku juga nyari caranya bagaimana. Cuman di sana itu aku belum menemukan. Justru malah kok petunjuknya malah ke Bude gitu ya, ke budekmu ini. Ya, Mas bingung nyampein ke kamu bagaimana. Makanya
Ya sudah, mumpung kita di sini, kita buka-bukaan aja semuanya. Mas sedikit banyak udah tahu apa yang terjadi sama kamu dan memang pelakunya itu mama. Cuman ya Mas sendiri nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan ini tuh bagaimana. Menurut Bude gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, ini nanti tak bantuin aja, yang penting ini udah dilepasin semuanya. Intan ini udah bersih lagi, kata si Bude. Ya syukurlah. Terus gimana Bude? Supaya ya maksudnya kalau dilakuin apapun, ya aku juga ndak mau nanti mama kena imbasnya. Mama mungkin karena ya emosi atau apa gitu ya, punya hati yang memang keras hatinya dan salah jalur melakukan hal seperti ini. Tapi ya itu tadi Bude, aku mohon mama itu jangan sampai kenapa-kenapa. Iya, tenang aja, kata si Budenya. Dan akhirnya apa? Selama di situ Mbak Intan pun dimandikan. Udah dimandikan malam-malam gitu ya, dimandikan. Tapi bukan pakai mandi kembang kayak gitu, udah dimandiin sama Budenya. Dibacain doa-doa, intinya seperti itulah. Nah begitu udah selesai, udah kan Mbak Intan itu disuruh istirahat. Udah kamu istirahat aja. Akhirnya Mbak Intan pun istirahat ke sana. Nah, di dalam istirahatnya tersebut, Mbak Intan itu bermimpi. Bermimpi ketemu sama mamanya Mas Hendy, ibu mertuanya ya. Itu bertemu di sana dan mamanya itu cuman ngeliatin doang, cuman berdiri di sana. Mbak Intan pun sama. Mamanya itu seolah-olah kayak mau ngomong, tapi suaranya itu nggak sampai ke Mbak Intan. Nggak lama setelah itu, Mbak Intan berbalik badan. Dia tuh kayak pergi meninggalkan si mamanya gitu, dan mamanya tuh kayak ngejar-ngejar, kayak teriak-teriak Intan, Intan, Intan gitu. Cuman Mbak Intan itu nggak bisa ngedenger, cuman nengok ke belakang, dia tuh ngikutin terus udah si Mbak Intannya tahu-tahu nggak tahu kemana gitu, namanya juga mimpi. Mbak Intan pun bangun, tapi waktu itu nggak langsung diceritakan ke Mas Hendy karena Mas Hendy-nya juga istirahat. Keesokan paginya diceritakanlah ke si Mas Hendy, Mas aku begini, sama ke Budenya juga, semalam aku begini. Bentar lagi juga nelpon, katanya begitu, kata si Bude. Dan beneran, ya Bude itu kalau nyeplos itu ya suka kejadian itu tadi ya. Handphonenya si Mas Hendy bunyi dan itu adalah mamanya nelpon. Hendy, kamu di mana? Intan di mana? Ini aku lagi di Probolinggo, di rumahnya Intan di sini. Pulang nak, pulang, Intan juga pulang, katanya. Loh, Ma kenapa? Ditanyakan sama si Mas Hendy. Pokoknya kamu pulang. Dan Bude, udah kan telepon ditutup. Bude, ini kenapa Bude? Nggak apa-apa, kata si Budenya, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Pulanglah kan, terpaksa. Harusnya tadinya pulangnya itu mau agak sorean. Kali ini ya karena itu tadi pagi-pagi mereka pun harus pulang. Setelah sarapan mereka pulang ke sana. Mas Hendy pun sama Budenya, Hendy kamu bawa kendaraannya nggak usah ngebut, ibumu mamamu itu ndak apa-apa, kata Budenya. Ndak apa-apa, tenang aja. Ya Mas Hendy pun akhirnya kayak gitu diingetin sama Intan, Mas jangan ngebut Mas, hati-hati. Iya. Pelan-pelan singkat cerita sampailah. Begitu sampai ke sana, datang ke rumah, mamanya itu lagi terbaring di kamar dan mamanya itu sakit lah intinya. Mamanya itu nggak bisa jalan tiba-tiba dan di situ kan mama kenapa? Intan, mama minta maaf gitu, langsung minta maaf sama Mbak Intan. Dan Mbak Intan, mama, aku udah maafin mama, aku nggak ngerti intinya kayak gitu. Aku nggak ngerti kesalahan mama itu apa. Jadi mama itu udah jahat ke kamu, nak. Mama udah jahat ke kamu. Intinya kayak gitu dan intinya juga mamanya itu udah dimaafkan sama Mbak Intan. Di situ Mbak Intan melihat ada satu sosok hitam, perempuan itu hitam semuanya, benar-benar hitam semua. Ini lagi meluk, kan posisi mamanya tidur ya. Ini tuh lagi meluk begini, meluk kaki si mamanya. Di situ Mbak Intan kan ngejerit, Mas, itu mas. Ya jerit-jerit, nunjuk-nunjuk begini. Mas Hendy nggak ngelihat, mamanya nggak ngelihat, semua yang ada di situ tuh nggak ngelihat. Kecuali bapaknya si Mas Hendy ya. Bapaknya Mas Hendy itu diem aja di sana. Cuman Mbak Intan kan sama kenapa? Mas itu mas, ini mas, di kakinya mama kata. Nah si bapaknya Mas Hendy itu mendekat ke situ dan dia tuh ambil yang sapu lidi yang buat giniin nyamuk biasanya ya, atau buat nakut-nakutin kucing atau apa gitu.
itu pakai sapu lidi, itu dipukul jeprak gitu kan. Si mamanya kan, aduh kesakitan kakinya. Aduh kesakitan. Begitu kakinya kesakitan, si sosok tadi yang hitam itu, si Mbak Intan melihat, dia itu kayak lompat selap, nembus tembok dan tiba-tiba ngilang begitu aja. Sementara mamanya itu dipukulin gitu sama bapaknya pakai sapu lidi, itu kesakitan. Ya kesakitan kakinya begini-begini. Mamanya Mas Hendy akhirnya apa? Bisa gerakin kakinya lagi, bisa jalan lagi. Nah begitu Pak, kakiku udah bisa jalan, Pak, udah bisa jalan, Pak, udah sembuh. Ya udah pelan-pelan, kata si bapak kan, pelan-pelan. Coba jarinya digerakin, tadinya tuh nggak bisa. Ini udah mulai bisa jalan lagi. Nah begitu udah bisa jalan, mamanya Mas Hendy itu turun dari kasur. Mbak Intan kan masih di situ ya, masih ketakutan. Ini mamanya sungkem sama Mbak Intan. Intan maafin mama, maafin. Ya Mbak Intannya nggak enak banget. Mbak Intan pun langsung sama-sama jongkok gitu, sama-sama. Mama nggak boleh begitu, Anda nggak bangun, ma bangun, ma bangun. Akhirnya bangun, mama minta maaf, mama jahat ke kamu dari dulu, mama itu nggak suka ke kamu, mama nggak pernah lihat kebaikan-kebaikan kamu seperti apa. Yang mama lihat itu ya kamu itu nyebelin atau apa gitu, kata kata Mbak Intannya begitu ya, kata si mamanya. Dan iya mah, udah mah, ndak apa-apa, aku udah maafin, aku juga minta maaf ya Maya, barangkali aku punya salah sama mama, barangkali aku punya banyak kekurangan, dan ya aku tahu aku nggak cantik-cantik banget, kata si Mbak Intannya, aku nggak cantik-cantik banget dibandingkan dengan dulu yang diinginkan mama menjadi menantu, maafin mama ya, maafin mama gitu ya. Dan ya, akhirnya mereka semua berbaikan. Mbak Intan pun alhamdulillah, Mas Hendy pun senang di situ, dipeluk semua, dan akhirnya alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Nah akhirnya kan di situ kan nanya kan, bapaknya Mas Hendy juga nanya, Bu, kamu itu minta tolong sama siapa sih gitu kan? Aku minta tolong sama ini, ada seorang dukun perempuan, itu ya beda kampung lah intinya kayak gitu ya. Aku minta tolong sama si itu, katanya. Ya sekarang kayak gitu tuh, kata si bapak. Gitu gimana Pak? Ya itu udah sakit, udah sekarat katanya gitu. Hah? Udah sekarat Pak? Iya udah sekarat. Terus gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana, katanya, itu kan ya ulahnya sendiri, kata si bapak. Udahlah biarin aja, katanya begitu. Pak, cuman aku nggak enak, kata si ibu. Aku nggak enak. Aku kan yang ini Pak, udah biarin aja, itu resikonya, katanya. Udah kamu nggak usah berurusan lagi dengan orang-orang seperti itu. Sekarang kamu jalani ya kehidupan lebih baik lah. Kamu sudah punya menantu, kamu sudah ya sebentar lagi mungkin kamu akan punya cucu. Ya kamu jagalah, berbaik-baiklah sama menantu dan sebagainya. Toh Intan juga menantu yang baik, dia itu nggak neko-neko, dia itu nggak macem-macem, dia juga nggak males juga, kerja ya kerja, di rumah juga melakukan pekerjaan, dia itu capek, kasihan kalau misal masih dijahati seperti itu. Itu omongannya bapak, dan ya mamanya Mas Hendy juga lagi-lagi minta maaf gitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu kehidupan itu mulai membaik semuanya. Setelah dari situ sempat ke Probolinggo lagi, ke sana ya cerita sama budeknya begini, dan alhamdulillah beberapa bulan setelah itu Mbak Intan pun akhirnya hamil. Dan ya dari proses kehamilan sampai melahirkan semuanya itu baik-baik aja, dan semua itu benar-benar diurusin oleh mamanya Mas Hendy. Mamanya Mas Hendy itu ternyata pura-pura baik aja itu udah baik banget, apalagi bener-bener baiknya gitu ya. Itu sumpah baik banget. Aku ngerasa kayak aku lama nggak punya yang namanya orang tua ya, budekku lah orang tuaku setelah orang tuaku yang ini meninggal, dan aku ngerasa aku punya orang tua lagi gitu ya. Bener-bener kayak dianggap ya bener-bener kayak anak, dan Mbak Intan itu kayak anak kecil, pokoknya seringnya itu dibegituin. Di satu sisi kadang malu, di satu sisi Mbak Intan itu senang. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Intan. Mungkin nggak horor-horor banget, nggak ada pocong, kuntilanak, genderuwo dan yang lain sebagainya, banaspati atau apapun itu, tapi dari ceritanya Mbak Intan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin dari kawan-kawan juga ada yang mengalami kejadian serupa.
Ya, kita ambil positifnya, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.